Dilansir dari Facebook Binawan Muhammad, Bis Malam Maju Jaya ialah perusahaan bis yang satu ini memiliki beberapa kompetitor dengan nama yang hampir sama pada saat itu. Bis berplat nomor Surabaya ini terlihat ngelin sebagai bis malam jurusan Surabaya Jogja di tahun 70-an dengan armada Mercedes-Benz. Namun dengan model kaca belah yang berbeda dengan mainstream yang beredar pada saat itu, berkaca ala truk Mercedes-Benz LP911. Ada dua nama PO yang menggunakan kata maju pada saat itu, yaitu Maju Makmur dan Maju Mapan, yang menjadi armada favorit juga di jalur Jogja-Surabaya. Kemudian dilansir dari Facebook Surabaya Historical, Bis Maju Jaya Trayek Surabaya, Jogja PP dengan plat nomor L7797A, sedang terparkir di tepi jalan tanpa awak. Bis ini menggunakan unit keluaran Mercedes-Benz Type OF 1113 yang populer pada era 1970 hingga 1980-an. Foto bis Maju Jaya tersebut diabadikan pada tahun 70-an. Lokasi pengambilan foto diduga berada di Jogja. Jika melihat papan tujuan yang terpasang di kaca depan, kemungkinan bus akan menuju Surabaya. Dan sesampai di Surabaya, bus Maju Jaya akan berhenti di Terminal Joyoboyo, Wonokromo, karena saat itu Terminal Purabaya belum berdiri. Dilansir dari radarsurabaya.jawapos.com, kehadiran moda transportasi bis untuk rute Surabaya-Malang tahun 1960-an. Ketika itu, konon sebuah perusahaan otobus PO Sidik dan Sons menjadi pelopor bus rute Surabaya-Malang, PP, yang mengangkut penumpang. Nama pendiri bis adalah HM Sidik yang dahulu merupakan buruh di bengkel mobil milik Belanda. Arek asli Blauran Kidul itu ternyata sudah belasan tahun berkecimpung di dunia otomotif ketika zaman Belanda. Pegiat sejarah, Nur Setiawan mengatakan, HM Sidik merupakan pendiri dari PO Sidik dan Sons, yang akhirnya berganti nama menjadi Bus Khas, berbekal pengalaman memegang bengkel Bowman milik orang Eropa. Sidik membuka bengkel bernama Va Sidik dan Sons di tahun 1950. Tak hanya itu, berdagang onderdil juga dilakoni di kawasan Embong, Malang. Ketekunannya membawa hasil. Keluarga Sidik pun mengembangkan sayapnya dengan mendirikan PO, perusahaan otobus, Red, yang diberi nama Sidik dan Sons. Kata Nur, tak hanya itu, Sidik juga menjadi perintis organisasi pengusaha angkutan darat, Organda, yang terbentuk tahun 1962 di Selekta, Malang. Nur menjelaskan, dalam surat keputusan Menteri Perhubungan Darat Pos Telekomunikasi dan Pariwisata per tanggal 17 Juni tahun 1963 telah mengukuhkan Organda sebagai organisasi tunggal dalam bidang angkutan bermotor di jalan raya. Termasuk saat Presiden Soekarno mewacanakan untuk menghentikan tram listrik, kemudian angkutan darat dikuasai oleh bis dan angkot, tuturnya. Sepeninggal HM Sidik, PO tersebut mengalami pasang surut. Sampai akhirnya anak ketiga Sidik, Hazam Sidik mewarisi dan meneruskan bakat ayahanda dengan PO khas. Inilah dokumentasi video perusahaan bis ini di waktu silam. Dilansir dari otomotif.okezone.com, jika banyak perusahaan otobus terkenal dengan pelayanan, deretan armada terbaru, tapi PO Bis Mawar terkenal sebagai sapu jagat. Nama itulah yang melekat pada PO Bis asal Surabaya, Jawa Timur ini. Dikutip dari kanal YouTube Har Project,
P.O. Mawar didirikan oleh Ang Chandra pada tahun 1997 di kota Surabaya, Jawa Timur. Dan sampai saat ini berkantor pusat di Jalan Demak No. 23. Penamaan bis juga tak sembarangan, karena memiliki arti mendalam bagi sang pemilik. Pemilik menggunakan nama Mawar karena punya kecintaan tersendiri pada bunga mawar, terutama ketika bunga itu mekar. Sejak didirikan hingga saat ini, P.O. Mawar masih setia melayani penumpang dengan tujuan Jakarta-Surabaya. Sekarang, perusahaan otobus ini sudah berbentuk sebuah perseorangan terbatas, yaitu PT Mawar Jaya Sejahtera. Uniknya, meski memiliki nama P.O. Mawar, pada logo perusahaan terdapat huruf M dan W yang ditumpuk. Sedangkan kanan kirinya terdapat lambang padi dan kapas mengartikan pangan dan sandang, yang terdapat pada sila kelima Pancasila. Memiliki ciri khas bodi berkelir kuning, P.O. Mawar diandalkan banyak orang karena menawarkan kecepatan dan harga yang terjangkau. Kendati begitu, mereka juga menyediakan bis yang nyaman. P.O. Mawar memang menjadi andalan pengguna bis untuk bepergian karena layanan prima dan harga tiket yang terjangkau. Di awal berdirinya P.O. Mawar, mereka bersaing ketat dengan P.O. Lorena di jalur Pantura. Di masa kejayaannya, perusahaan otobus ini memiliki armada dengan fasilitas yang cukup lengkap dan performa bis yang baik. Citra sebagai bis, sapu jagat, membuat P.O. Mawar berbenah diri dengan melakukan permajaan sejumlah armadanya. Selain itu, mereka juga melakukan restrukturisasi manajemen demi mengembangkan perusahaan. Pengurus yang saat ini membawa nama P.O. Mawar semakin bersinar dan bersaing dengan P.O. ternama di jalur Jakarta-Surabaya. Tapi, mereka tetap memiliki pelanggan setia, terlihat dari armadanya yang terus berjalan. Selain itu, P.O. Mawar juga menyediakan layanan bus pariwisata. Ini demi memanjakan penumpangnya di sepanjang perjalanan, agar merasa nyaman saat menunggangi bis mereka. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari otomotif.okezone.com, P.O. Kalisari bermula dari pendirian PT Kalisari Citra Jaya di Jalan Kalisari, Surabaya, Jawa Timur pada 1 September 1961. Di awal pendiriannya, perusahaan otobus ini hanya memiliki 23 armada. Pada awal pengoperasiannya, Kalisari menggunakan bis Temstrader 40 series produksi Ford Motor pabrikan otomotif asal Dagenham, Inggris. Bis tersebut memiliki tampilan unik dengan bonet alias moncong dengan jendela geser kecil. Selain bis klasik tersebut, sepanjang 1961 hingga 1980, Kalisari mengoperasikan 5 tipe bis lainnya, seperti Mercedes-Benz LL 3000, Dodge L500,
Superior Coach Bedford TK Series, Chevrolet C50, dan GMM 0360 Mercedes-Benz of 1113. Kalisari tumbuh sebagai pionir bis patas di Jawa Timur dengan trayek awal Kalisari Surabaya Malang dan Surabaya Madiun. Namun khusus trayek Surabaya Madiun hanya dioperasikan PO bis ini setiap libur Natal, Tahun Baru, dan Lebaran saja. Meski tidak pernah membuka layanan angkutan antar kota dan antar provinsi, namun Kalisari tetap eksis di genre antar kota dalam provinsi. PO bis ini bahkan tercatat sebagai penguasa trayek Surabaya-Malang. Menariknya, selain bus AKDP, PO Kalisari juga melebarkan sayapnya ke Kalimantan Timur sebagai bis jemputan karyawan tambang di Kabupaten Kutai Barat dan karyawan di PT Kaltim Prima Koal, Kutai Timur. Inilah beberapa kumpulan foto bis ini. Dilansir dari jawaindah.co.id, PT Jawa Trans Indah Transport berdiri pada tahun 1975 dengan nama PT Jawa Indah dan mengoperasikan 3 bus angkutan penumpang antar kota Jawa Timur. Pada tahun 1979, PT Jawa Indah semakin berkembang, dengan penambahan armada angkutan menjadi 100 unit bus dan pada saat bersamaan PT Jawa Indah melayani jasa layanan pengiriman barang yang diikutkan bus penumpang. Seiring dengan bertambahnya pengalaman dan didukung manajemen yang baik, maka pada tahun 1983 jasa layanan pengiriman barang PT Jawa Indah mencoba mengoperasikan 5 unit truk box tertutup khusus paket retail. Pada tahun 1988 PT Jawa Indah meresmikan kontrak kerjasama dengan PT Unilever Indonesia terbuka untuk melayani pengiriman ke Bandung. Pada tahun 1991, kami diberikan kepercayaan penuh untuk memenuhi kebutuhan transportasi darat untuk area Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Dan sejak Maret tahun 2008 nama PT Jawa Indah disesuaikan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berubah nama menjadi PT Jawa Trans Indah Transport. Kemudian dilansir dari ekonomi.okezone.com, Bus Jawa Indah adalah salah satu anggota dari PP Patas Jatim dan PO ini berasal dari kota Surabaya yang memiliki rute Semarang dari Tuban. Di mana perusahaan ini juga memiliki beberapa armada yang dengan hiasan warna bodi hijau tua.
Untuk rutenya bus ini memiliki tujuan dari Kota Bandung, Kota Jakarta, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Banyuwangi, Kota Solo, Kota Jogja hingga Kota Magelang, Jawa Tengah. Ada juga rute Jember sampai dengan Madura. Dilansir dari Facebook Rinda Fergiawan, setelah Covid Jawa Indah hanya fokus ke perusahaan ekspedisi tracking, sedangkan armada bisnya dijadikan sebagai bis pariwisata. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari inews.id, bagi masyarakat kota Surabaya dan Semarang, tentu tidak asing lagi dengan perusahaan otobus PO Jaya Utama. Bis ekonomi ini telah melegenda bertahan lebih dari 40 tahun. Banyak yang penasaran siapa pendiri PO Jaya Utama. PO Bis tersebut ternyata didirikan seorang ibu bernama Ratna Chandrawati pada 1975. Ini diungkapkan Brianda V. Sucitro, generasi ketiga PO Jaya Utama di kanal YouTube Perpals TV. Dia menuturkan, saat itu sang nenek Ratna menjalani usaha jualan susu di pinggir jalan. Kemudian saudaranya pemilik PO Bis Eka menyarankan bergelut di usaha transportasi bis. Pada awalnya membuka trayek Surabaya-Banyuwangi namun gagal. Akhirnya mencoba membangun trayek bis Surabaya-Solo, namun persaingan ketat. Kemudian membuka trayek Surabaya-Semarang, ujar Brian. Meski gagal beberapa kali, dia mengungkapkan, sang nenek tidak pantang menyerah. Saat itu, bis yang digunakan bermacam-macam, ada Mitsubishi, Mercedes-Benz dan Hino. Namun, ini merepotkan dalam perawatan karena spare part terlalu banyak, akhirnya memilih sasis Hino. Usaha dikontrol sendiri mak nenek ke lapangan sampai 2002. Bekerja sendirian kemudian didampingi ayah, kata Brian. Ini, PO Jaya Utama dilanjutkan Brian sebagai generasi ketiga. Memasuki tahun kedua terjun di dunia bis, dia sudah memiliki visi membenahi manajemen terutama operasional perusahaan. Untuk mengurangi downtime, setiap unit bis harus diperiksa kesiapannya dan maintenance lebih detail. Saya orangnya rapi. Ada beberapa yang diubah terutama dalam operasional. Ketika bis masuk harus bagaimana, terutama maintenance, jangan sampai bis masuk turun mesin, katanya. Brian menyebutkan, untuk pelayanan maksimal perusahaan harus meminimalkan kerusakan armada dengan menerapkan standar perawatan yang kuat dan tepat. Hal menarik dari PO Jaya Utama, mereka tetap konsisten pada layanan bumel dengan menyajikan kondisi bis yang baik. Brian tidak tertarik menggarap bis eksekutif. Kondisi perusahaan masih baik sehingga harus konsisten dengan pelayanan yang ada. Pelan-pelan dianalisa dan dipelajari. Dilihat dulu, diobservasi. Cocok di mereka kan belum tentu cocok di kita, ujar Brian. Dia mengaku hal menarik dalam bisnis angkutan bis ekonomi adalah bersaing rebutan penumpang. Kalau datang ke terminal melihat rebutan penumpang, katanya. Meski demikian, Brian mengingatkan sesama PO bis terutama dalam satu jalur tidak saling mematikan. Namun, bersatu dan mencari solusi agar angkutan bis semakin diterima dengan baik. Kalaupun bersaing adu pelayanan terbaik, bukan perang harga, ujar Brian.